memanggil Said Didu yang membela rakyat, apalagi sampai untuk menersangkakan, ini sungguh merupakan kezaliman. Percayalah, Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Mereka yang rela menegakkan kezaliman seperti ini, saya yakin tidak akan tenang hidupnya, tidak akan tenang kehidupan keluarganya. Ini yang perlu disadari. Saya mohon maaf terpaksa berbicara keras, dan baru kali ini kebetulan sahabat saya Pak Said Didu, jangan berhenti dan jangan pernah katakan saya berjuang seorang, karena banyak dari rakyat ini akan membela perjuangan Bapak. Dan tolong sampaikan ke rakyat 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Serang, termasuk katanya kampung halaman dari Wakil Presiden sekarang. Itu kenapa Bapak Pres diam saja? Iya, kampungnya Bapak Wakil Presiden. Ini sungguh tidak dibiarkan, dan ini tidak terjadi di Tangerang, di Serang saja, di banyak tempat dari Republik ini terjadi perampasan tanah hak milik rakyat. Mohon maaf baru terapi orang untuk berdiri lama tetapi dalam sholat. Saudara-saudara, dari dua hal terakhir sangat jelas adanya pelanggaran konstitusi, adanya sikap kediktatoran yang dalam bahasa agama adalah kezaliman terhadap rakyat 9 kecamatan yang berada di pantai utara Kabupaten Tangerang, yang tergusur, yang terusir dari kampung halamannya sendiri. Ini yang diperjuangkan oleh Pak Muhammad Said Didu seorang. Tapi Pak Said Didu, Anda tidak sendiri. Kita semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dari GPKR, G45 dan FPDR, dan saya pribadi menyediakan diri menjadi tameng mau menjadi apa untuk perjuangan membela kesejahteraan rakyat. Karena Pak Said Didu dipanggil oleh polisi, hati saya terus terang miris. Yang membela kepentingan rakyat, mengapa dia yang dipanggil oleh polisi? Mengapa mereka, para konglomerat yang ingin mengambil tanah rakyat tidak diusik-usik oleh aparat penegak hukum dan keamanan? Di mana hukum? Di mana keadilan? Maka terus terang saya menyediakan diri, dan saya usulkan Pak Said Didu suatu waktu kita kerahkan rakyat di 9 kecamatan, didukung oleh rakyat lain yang cinta keadilan, ikut bersama kita untuk menggugat haknya sendiri yang dalam bahasa agama Islam hifzul mal, memelihara harta benda milik kita ini adalah bagian dari kewajiban asasi seorang muslim dan muslimah. Ini mohon Bapak polisi yang hadir di sini sampaikan ke atasannya
Ya, Bapak polisi, Mana berani dia Pak, kawan-kawan saya, jabatannya dicopot. jelas tadi didengar, sampaikan ke atasan bapak-bapak, saudara-saudara, kalau memanggil Said Didu yang membela rakyat, apalagi sampai untuk menersangkakan, ini sungguh merupakan kezaliman. Percayalah, Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Mereka yang rela menegakkan kezaliman seperti ini, saya yakin tidak akan tenang hidupnya, tidak akan tenang kehidupan keluarganya. Ini yang perlu disadari. Saya mohon maaf terpaksa berbicara keras, dan baru kali ini kebetulan sahabat saya Pak Said Didu, jangan berhenti dan jangan pernah katakan saya berjuang seorang, karena banyak dari rakyat ini yang akan membela perjuangan Bapak. Dan tolong sampaikan ke rakyat 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Serang, termasuk katanya kampung halaman dari Wakil Presiden sekarang. Itu kenapa Bapak Pres diam saja? Iya, kampungnya Bapak Wakil Presiden. Ini sungguh tidak dibiarkan, dan ini tidak terjadi di Tangerang, di Serang saja, di banyak tempat dari Republik ini terjadi perampasan tanah hak milik rakyat, termasuk yang di Riau itu apa? Rempang. Maka mereka tidak bisa merayakan kemerdekaan karena mereka merasa belum merdeka. Sama halnya dari gerakan Indonesia Beradab tadi, kalau PIK 2 aduan. saya tidak habis pikir seorang presiden mau menandatangani peraturan pemerintah yang bernada dan berpotensi melegalkan perzinahan, membolehkan memakai alat kontrasepsi, melegalkan aborsi atas dasar kekerasan seksual. Kalau PP ini diterapkan, maka tidak lama lagi negeri yang rakyatnya beragama ini akan hancur moralnya. Ini sungguh merupakan peraturan pemerintah yang tidak bermoral, yang tidak beradab. Maka gerakan Indonesia Beradab kita dorong di depan untuk memperjuangkan ini, karena anak cucu kita semua, mohon disadari, akan berada pada alam seks bebas, karena mereka diperkenankan, bahkan disediakan oleh negara untuk memiliki alat kontrasepsi yang tentu akan membuka peluang bagi seks bebas. Inilah saudara-saudaraku pertemuan kita. Sekali lagi, walaupun tidak banyak yang hadir, kita tidak pernah kecewa. Mohon pers, silakan gambarkan bahwa yang hadir hanya segelintir, atau polisi melaporkan ke atasannya hanya segelintir. Namun saya atas nama pengarah dari GPKR dan G45 mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang sudah mengawal aksi kita ini. Mungkin jumlahnya lebih banyak dari peserta, sehingga aman ya. Terima kasih, sampaikan nanti juga saya hubungi langsung Bapak Kapolda yang telah mengamankan acara kita ini. Meskipun disuruh pindah-pindah, kami ini rakyat yang ya taat saja. 5 kilo jalan nih. Namun mencatat ini kesewenang-wenangan ya, yang tidak sedianya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan, apalagi beragama,
Ini bapak-bapak mohon maaf, saya emang kebetulan langsung berhadapan. Ya. Ada yang lihat saya, ada yang tidak. Malu Pak. Ini tidak baik dari sudut manapun, termasuk dari sudut agama. Ya, namun apalah kita ini rakyat. Tapi jangan macam-macam dan semena-mena terhadap rakyat. Oke, jaga semangat. Ya. Jangan pernah gentar, jangan kendor semangat. Coba ikuti saya dengan teriakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Merdeka.